Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Fakultas Ekonomi Indonesia, mudah-mudahan yang hadir dalam kuliah studi kelayakan bisnis Islam pada hari ini tanggal 6 bulan Agustus 2025, tepatnya pada hari Sabtu. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Materi kuliah ini akan saya awali dengan pengertian istilah, supaya para mahasiswa mudah memahami apa yang sebenarnya terkandung dalam materi kuliah studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu kata studi. Kata studi ini merupakan kosakata bahasa Inggris. Study itu merupakan kata benda, berarti pelajaran atau mata pelajaran, atau bisa juga diartikan penyelidikan atau bahan pelajaran, lokakarya atau kamar kerja. Itu kalau dalam pengertian kata benda. Nah, kemudian studi itu juga bisa diperlakukan sebagai kata kerja transitif, sehingga bisa diartikan mempelajari, belajar, memikirkan, menghafalkan. Itu kalau diperlakukan sebagai kata kerja transitif. Ini juga bisa diperlakukan sebagai kata kerja intransitif, yaitu artinya belajar. Nah, kemudian dalam arti luas, yaitu dalam pengertian istilahi, studi itu dapat diartikan sebagai penelitian ilmiah, kajian atau telaah. Nah, dalam kaitannya dengan judul buku atau materi kuliah studi kelayakan bisnis Islam, kata studi ini lebih tepat diartikan sebagai kajian atau telaah. Jadi menelaah kelayakan bisnis Islam. Nah, kemudian pada kata yang kedua, yaitu kata kelayakan. Kata kelayakan berasal dari kata dasar layak, yang artinya patut atau pantas. Setelah mendapatkan awalan ke dan akhiran an menjadi kelayakan. Artinya perihal layak, kepatutan atau kepantasan. Nah, jadi kajian atau telaah tentang
kelayakan atau kepatutan. Nah, karena inilah ada kata terakhir dalam judul materi kuliah ini, yaitu bisnis Islam, maka dari pilihan kata layak, kepatutan, dan kepantasan ini lebih pas kalau kita menggunakan patut, kepatutan. Nah, karena Islam ini menyangkut kemudian norma yang lebih dalam yang berkaitan dengan resiko pahala dan dosa. Jadi kalau menggunakan pengertian layak, itu bisa jadi hanya menggunakan norma umum. Kepantasan juga itu norma umum. Tapi kalau kepatutan itu norma agama. Ada risiko kalau benar yang dilakukan mendapat pahala, kalau salah yang dilakukan menjadi dosa. Kemudian kata yang ketiga yaitu kata bisnis. Ini berasal juga dari bahasa Inggris business. Nah, bisnis dapat didefinisikan sebagai aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, kemudian bisnis dapat juga diartikan sebagai usaha yang memberikan manfaat baik finansial, yaitu tentunya yang termasuk kategori bisnis profit oriented. Tapi juga bisnis non profit oriented. Jadi bisnis non profit ini juga meskipun tidak mengejar finansial, tapi asas kemanfaatan itu harus ada dari bisnis tersebut. Misalnya bisnis ya sebenarnya menjadi negatif kalau dikaitkan bisnis itu. Yang ini sering muncul pada akhir-akhir ini, dunia pendidikan dikritik sebagai bisnis atau pendidikan dibisniskan. Jadi artinya mutu tidak begitu dipentingkan. Kalau mutu itu dipentingkan untuk menaikkan nilai atau harga. Tapi terlepas dari itu, usaha pendidikan itu harus tetap ada asas manfaat, yaitu mencerdaskan bangsa, mencerdaskan rakyat. Jadi ada asas manfaat, mencerdaskan rakyat, menjadikan rakyat ini ngerti etika, ngerti baik buruk. Nah, ini manfaat dari pendidikan. Jadi meskipun tidak berorientasi kepada keuntungan materi,
tapi orientasinya adalah manfaat untuk kecerdasan dan untuk etika moral. Nah, itu pendidikan. Nah, kemudian misalnya rumah sakit. Nah, rumah sakit sekarang juga sering dikritik rumah sakit dibisniskan. Nah, jadi sebenarnya rumah sakit ini lembaga non profit. Nah, ini kesalahan ini juga bermula dari government. Jadi government menjadikan rumah sakit ini sebagai bisnis, bukan sebagai pelayanan yang mengutamakan kesehatan. Akhirnya ngeri ini ketika rumah sakit ini dibisniskan. Nah, Bapak punya kenalan di pintu gerbang stasiun Senen yang berhadapan dengan pasar Senen. Ini karena Bapak dulu waktu pulang kerja itu nunggu bis yang menuju Cikarang itu di situ. Ya, pertama orang belum kenal menawari Bapak ojek. Terus Bapak, emangnya sanggup kamu ngojek sampai Cikarang? Akhirnya orangnya ketawa atau senyum. Tapi karena sering ketemu, akhirnya sering ngobrol. Terus ada tukang ojek yang dari Indramayu, itu Bapak kenal baik. Nah, suatu ketika tukang ojek yang dari Indramayu itu gak muncul-muncul. Terus akhirnya Bapak nanya ke temannya, mana ini tukang ojek yang dari Indramayu? Kata temannya, wah dia sudah innalillahi. Terus saya nanya, kenapa? Ini Pak, dia akan kecelakaan di Cempaka Putih. Kecelakaan di Cempaka Putih, terus akhirnya dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dari sore kalau nggak salah, dari sore hari sampai pagi hari tukang ojek ini dibiarkan sekarat, nggak ditangani sama rumah sakit. Karena apa? Keluarganya diminta jaminan 10 juta. Bapaknya cuma sebagai tukang sayur keliling. Ini kalau Anda mau tahu bahwa kebijakan yang tidak bijak itu di negeri Anda itu seperti itu. Jadi harusnya orang datang ke rumah sakit itu, ya pertolongan pertamanya apa? Kalau orang sudah sekarat seperti itu, ya pertolongannya nyawa diselamatkan. Ini dibiarin dari sore sampai pagi, akhirnya pagi meninggal. Ini kan biadab ini menurut Bapak, bukan diselamatkan. Nah, jadi kalau Anda misalnya nanti atau kelak ada yang jadi Menteri Kesehatan, benahi itu manajemen rumah sakit. Jangan orang ke rumah sakit ini. Sekarang ini yang sering terjadi, ini kata seorang pemudi, jadi cewek dari Papua, namanya Olfa Hamid. Barangkali sekarang dia sudah jadi wakil rakyat di DPRD Jayapura. Barangkali dia sudah. Nah, dulu dia pernah diwawancarai. Nah, karena dia pede banget ketika ditanya,
Apa cita-citanya? Jadi menteri. Terus ketika jadi menteri, menteri apa? Ya menteri yang strategis. Misalnya apa? Ya kalau nggak pendidikan ya kesehatan. Nah ketika ditanya tentang kesehatan, apa yang Anda mau lakukan? Akan membenahi manajemen rumah sakit. Kemudian dia menyampaikan banyak sekali ketimpangan-ketimpangan manajemen di rumah sakit. Jadi sering orang daftar ke rumah sakit itu dipingpong. Daftar di tempat pendaftaran ditanya, sudah konsultasi ke dokter belum? Terus datang ke dokter, sudah melakukan pendaftaran belum? Nah, ini kelakuan-kelakuan yang nggak beres pejabat Anda. Nah, jadi kalau Bapak mau memuji Indonesia itu bingung, yang mau dipuji mana itu bingung. Karena banyak brengseknya daripada bagusnya. Kebetulan Bapak zamannya Soekarno sudah bisa merasakan apa yang terjadi ketika zaman Soekarno. Zaman Soeharto Bapak sudah lebih dewasa. Apalagi zaman-zaman berikutnya. Nah, jadi seperti itulah. Dan ini semakin hari bukan semakin membaik, tapi semakin acak-adul. Nah ini Anda yang harus membenahi, Anda yang harus membenahi. Jadi sekarang ini kan baru-baru ini kan ada demo. Ya, penanganan demo itu tetap seperti lagu lama. Pejabat-pejabat publik dan terutama decision maker, pejabat keamanan dan pelaksana keamanan itu nggak ngerti kalau demo itu hak konstitusi. Hak konstitusi itu nggak boleh dihalang-halangi, nggak boleh demonstran itu nggak boleh dipersekusi aja, nggak boleh. Apalagi sampai disemprot gas air mata, disemprot air pakai water cannon, dan apalagi sampai digeleng pakai barakuda. Mereka nggak sadar ngadepin siapa sih. Barakuda itu untuk apa? Untuk ngadepin musuh. Apakah demonstran ini musuh? Dia punya hak konstitusi. Itu yang harus dipahami. Dan Anda sebagai mahasiswa dan calon intelektual, Anda dari sekarang harus paham itu. Harus ngerti bahwa demo itu hak konstitusi. Di video Bapak yang baru lalu Bapak jelaskan. Demo menjadi rusuh, menjadi anarkis. Itu salah siapa? Nah, ini Kapolri ini menilai demo ini rusuh, tidak sesuai dengan aturan. Maaf, ini pejabat publik itu ya kayak gitu, nggak bisa menganalisis secara holistik. Harusnya menganalisis ini, jadi ini sekalian Anda belajar cara menganalisis. Ya demo itu nggak bisa dilihat pendemonya saja. Ini harus dilihat minimal 3 unsur. Karena sebenarnya yang penting ini 3 unsur ini. Pendemo atau demonstran. Ya paling dilihat ada surat izinnya enggak, atau ada pemberitahuan apa enggak. Bapak nggak tahu persis ini surat untuk pendemo itu apa yang sebenarnya diperlukan. Nah, ini juga surat izin ini harus dilihat juga. Surat izin ini merupakan perjanjian yang balance, seimbang atau enggak. Jangan-jangan seperti kalau Anda naik bis jarak jauh, ini di tiket itu Anda akan mendapatkan tulisan barang hilang bukan tanggung jawab awak bis. Padahal ketika barang ini mau Anda
jaga misalnya di bawah kaki, ini kadang-kadang sama awak bis disuruh mindah. Dia yang mindah tapi dia tidak bertanggung jawab. Ini karena perjanjian sepihak. Jadi perizinan demo jangan-jangan seperti itu. Ini pendemonya. Kemudian demo ini kemudian terjadi anarkis, itu titiknya di mana? Apakah dari titik keberangkatan sudah ricuh? Nggak mungkin. Kemudian yang perlu dianalisis yang kedua yaitu petugas keamanan dan pejabat decision maker yang menugaskan para petugas keamanan. Ini harus dilihat. Mereka paham nggak bahwa demo itu hak konstitusi? Kalau hak konstitusi itu nggak boleh dicegah, nggak boleh dialang-alangin. Kalau yang ngalang-alangin itu justru dia yang melanggar konstitusi. Kalau melanggar konstitusi itu sanksinya apa? Ini harusnya dituntut itu kalau demo dialang-alangin ini, karena demo itu hak konstitusi. Sekarang masalah kenapa terjadi ribut, terjadi chaos, ini di titik mana? Kalau berangkat sudah rapi, ini kan harusnya keamanan itu mengawal dari titik keberangkatan demonstran, dikawal terus sampai tujuan. Misalnya ke DPR, ke kantor DPR, dikawal terus sampai sana, kawal terus pintu DPR nggak boleh ditutup. Ya memang nggak harus dibuka secara lebar-lebar, tapi jangan sampai ditutup sama sekali sehingga perwakilan saja tidak bisa masuk. Ini sudah melanggar konstitusi kalau menurut Bapak. Jadi harus dibuka meskipun kecil sehingga demonstran, perwakilan demonstran bisa masuk. Masuk juga dikawal oleh keamanan. Kemudian sampai gedungnya juga nggak boleh ditutup pintunya. Perwakilan harus bisa masuk, dikawal sama pihak keamanan sampai ketemu sasaran demo. Nah ini juga pihak keamanan itu kan nggak ngerti juga tupoksinya, tugas pokok dan fungsi itu nggak tahu dia itu. Dia harusnya tahu tugas pokok dan fungsinya itu sebagai aparat negara. Aparat negara itu ya ngurusin seluruh warga Indonesia. Pihak yang didemo dijaga, pihak pendemo dijaga, dijamin keamanannya dan keselamatan jiwanya, dua-duanya. Ini yang dijaga cuma koruptor aja, sementara pendemo nggak dijaga, malah dikacaukan. Nah disinilah sebenarnya kalau Anda belajar menganalisis, jadi sejak kapan demo itu kemasukan penyusup? Ya karena apa? Sejak awal mereka sudah negatif thinking. Jadi menyiapkan barakuda, menyiapkan gas air mata, menyiapkan water cannon, itu sudah negatif thinking. Yang dihadapin itu siapa? Mahasiswa. Di mata masyarakat mereka adalah pejuang, memperjuangkan hak konstitusi. Ketika mandek, ini sudah terjadi stagnan, dialog ini nggak jalan. Nah, maka perlu mahasiswa yang membuka jalan dialog. Maka terjadi demo. Jadi titik awal rusaknya
barisan mahasiswa ini karena apa? Pintu gerbang sasaran demo dikunci rapat-rapat. Akhirnya apa? Terjadi dorong-mendorong, pintu gerbang dirusak. Sudah terjadi kan pengerusakan. Nah, terus ini kalau disebut anarkis, siapa biangnya? Nah, kemudian ditembak pakai gas air mata, water cannon. Mereka kan menyebar. Nah, inilah Anda harus pintar menganalisis ketika pendemo itu menyebar, disitulah masuk pengacau, masuk penunggang, masuk provokator. Itu di situ. Kalau dikawal dari awal sampai akhir dan dialog, kalau ada peraturan demo jam 6 sore harus sudah selesai. Nggak sampai jam 6 sore itu udah selesai. Kalau dikawal dari awal, jalan rapi sampai gedung DPR, sampai pintu gerbang DPR dibuka, meskipun nggak pakai pintu besar yang dibuka, asal perwakilan bisa masuk, didampingin keamanan, ketemu sasaran demo, dialog dijaga, selesai. Saking ini otaknya pejabat decision maker dan petugas keamanan itu udah negatif thinking. Apalagi disiapkan barakuda, akhirnya kan ada korban. Setelah ada korban mau dipecat, nangis-nangis, menghadirkan busur, minta jangan dipecat, jangan dihukum. Padahal dalam kearifan lokal Jawa, hutang bondo sahur bondo, jadi hutang harta bayar harta, hutang wirang bayar wirang, hutang malu ini bayar bukan bayar kemaluan. Jadi dipermalukan ya dibayarnya dengan dipermalukan. Nah, kemudian hutang nyawa bayar nyawa, hutang pati bayar pati, hutang kematian bayar kematian. Itu falsafah Jawa. Kalau Indonesia alergi terhadap hukum Islam, bisa pakai hukum yang berdasarkan kearifan lokal Jawa, terus nggak mau pakai kearifan lokal Jawa. Ini sebenarnya yang nggak mau ini keturunan siapa sih? Jadi itu apa? Ini bukan Bapak sekedar menceritakan tentang demo yang baru terjadi, tapi belajar cara menganalisis. Jadi komponen-komponen itu dicermati satu persatu. Jadi setiap apapun benda real ada komponennya, benda abstrak ada komponennya. Kalau Anda mau ngelihat kurikulum Inggris dan seperti apa aplikasinya, silakan jalan ke gedung Wijaya Center. Di sana ada kamus, ada perpustakaan. Di sana banyak buku-buku pelajaran dari Inggris. Ada pelajaran SD, SMP, SMA. Nah, jadi jelas mereka itu nggak kayak Indonesia. Dulu zaman Bapak itu kan hafalan itu diutamakan. Orang pinter itu ya yang banyak hafalannya. Nah, terus katanya hafalan itu nggak penting, ditinggalkan. Tapi nggak tahu setelah ditinggalkan hafalan itu terus maunya kemana, itu nggak tahu. Lah Bapak baru tahu itu ketika Bapak pernah jadi anggota di perpustakaan Wijaya Center, depannya Senayan. Di situ Bapak tahu misalnya bacaan anak SD. Dari SD ini sudah diajarin menganalisis. Jadi ketika nggak menekankan hafalan, apa yang ditekankan? Analisis, sederhana.
cuma berbicara tentang keran air. Ya, ketika keran air itu dianalisis, ya keran air itu dipretelin. Ada pipanya yang kemudian ujungnya melengkung ke bawah, terus ada putaran itu dihubungkan dengan itu, dengan kemudian ada bautnya, terus kemudian ada asnya, ada klepnya, dan seterusnya. Itu dianalisis. Anak SD sudah mulai belajar seperti itu. Kemudian anak SMA menganalisis tustel. Itu dari tustel itu ada lensa itu untuk apa, kemudian diafragma untuk apa, itu semua dianalisis. Jadi tahu ketika hafalan itu nggak penting, lalu pelajar itu harus mempelajari apa. Nah, ini sekarang Indonesia kan kacau, hafalan ditinggalkan tapi nggak tahu harus belajar apa. Akhirnya hafalan nggak tahu, analisis juga nggak tahu. Nah, ini kalau ngelihat ini sekarang kan ada kadang-kadang anak-anak muda yang bikin video, ketemu dengan anak-anak SMA, ditanya ibu kota Kalimantan Selatan mana, nggak tahu. Ibu kota jangankan yang jauh-jauh pulau lain, ibu kota Jawa Tengah mana, nggak tahu juga. Ini hafalan enggak, analisis apalagi nggak mampu. Karena ya akhirnya Bapak menjadi yakin bahwa Indonesia itu sedang mengikuti ajaran Sang Hyang. Kalau Anda ingin berkuasa, maka bodohkanlah rakyat. Ini rupa-rupanya ajaran Sang Hyang ini diikuti sejak zaman Soekarno sampai sekarang. Jadi rakyat itu sengaja dibodohkan. Apalagi sekarang lewat jalur pemiskinan ini semakin lancar. Nah, kalau di kelas offline itu Bapak sering menjelaskan lingkaran setan kemiskinan. Jadi kalau bapaknya miskin, gajinya kecil, nggak kuat nyekolahin anak, nggak kuat ngasih makan yang bergizi, nggak kuat ngasih minum yang berkualitas, akhirnya anaknya menjadi tidak cerdas, dan ketambahan sekolahnya juga nggak tinggi-tinggi, terus melahirkan kemiskinan berikutnya, terus berlaku seterusnya. Ini lingkaran setan kemiskinan. Jadi itu ini sekalian Bapak ingin mencerdaskan Anda bagaimana cara menganalisis. Nah, kemudian kata yang ketiga yaitu bisnis. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business. Bisnis dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas dari berbagai institusi. Oh, udah ini ya. Kemudian agar konsep bisnis ini bisa lebih mudah difahami, maka konsep bisnis ini kita lihat secara sistemik. Bisnis adalah kumpulan dari berbagai macam industri. Jadi ada industri kimia, ada industri konstruksi, ada industri manufaktur, dan macam-macam industri ini kalau digabung ini adalah sebuah sistem bisnis yang terdiri dari di breakdown menjadi sub sistem bisnis, yaitu macam-macam industri manufaktur, industri kimia, industri macam-macam. Kemudian macam-macam industri. Kemudian industri ini merupakan kumpulan dari perusahaan. Jadi tadi yang paling besar, bisnis merupakan kumpulan dari
macam-macam industri. Kemudian industri ini terdiri dari macam-macam perusahaan. Jadi misalnya ada usaha orang bikin bangku untuk sekolah, bangku untuk ruang rumah tangga, bangku untuk lain-lain. Nah, ini dikumpulkan menjadi industri manufaktur, bukan industri furniture, industri furniture. Jadi dari perusahaan-perusahaan tadi sebagai subsistem bisnis berdasarkan tujuan cara memperoleh sumbernya dapat dibagi sebagai perusahaan profit, yaitu perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan laba berkenaan dengan bisnis usaha yang dijalankan. Kemudian yang kedua, perusahaan non-profit nirlaba, yaitu perusahaan yang dibuat berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai, bukan laba. Umumnya jenis perusahaan nirlaba berbentuk yayasan atau organisasi government. Nah, karena tadi sudah Bapak singgung, yang sebenarnya rumah sakit milik government itu harus menerapkan betul-betul tidak dibisniskan. Ini kan jahat sekali. Kenapa Bapak berani mengatakan jahat? Misalnya rumah sakit Cipto, yang bangun siapa? Gedungnya government. Kalau yang bangun government, itu duit dari mana? Duit dari rakyat. Nah, terus kemudian dokternya, kalau dokter di rumah sakit negeri, dokternya itu aparat sipil negara, digaji sama rakyat. Karyawan-karyawannya juga digaji sama rakyat. Terus membeli peralatan-peralatan kedokteran juga pakai uang rakyat. Jadi dikasih anggaran sama rakyat. Kok terus dibisniskan? Apa nggak jahat itu? Nah, cuma karena masyarakat Indonesia kurang kritis, yaitu tadi Bapak bilang, supaya Anda kalau berkuasa ini bisa kalau Anda ingin berkuasa, maka kata Sang Hyang, bodohkanlah rakyat. Anda menyimpang juga rakyat nggak tahu. Nah, yang lebih jelas lagi, misalnya dekat rumah sakit Cipto itu ada apa? Perguruan tinggi apa? UI. Siapa yang bangun gedungnya? Government. Uang siapa? Uang rakyat. Nah, jadi gedungnya dibangun oleh rakyat, kemudian dosennya digaji sama rakyat, karena dosennya dosen negeri, karyawannya juga digaji sama rakyat. Terus kemudian dana operasionalnya juga dari pemerintah, dari government. Bapak nggak mau nyebut pemerintah, nyebutnya government. Digaji sama rakyat karyawannya, kemudian dana operasionalnya juga dari government, uang dari rakyat. Lah kok terus dibisniskan? Rakyat mau kuliah dipungut biaya yang mahal. Ini kan kurang ajar ini. Nah, kecuali kalau perguruan tinggi swasta, kayak misalnya Yaping itu, tanah yang beli siapa? Pak Kiai. Kemudian memang ada sumbangan-sumbangan dari masyarakat. Gedungnya yang bangun juga Pak Kiai. Ya kalau itu untuk keperluan pembangunan, jadi ada uang gedung dan seterusnya, itu ya wajar. Tapi kalau perguruan tinggi negeri pakai uang gedung, emangnya nggak punya gedung? Gedungnya kan sudah dibangun oleh government pakai uang
rakyat. Jadi studi kelayakan bisnis, pelaku bisnis dalam aktivitasnya selalu terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan investasi. Bagaimana meminimalisasi risiko dan memperoleh keuntungan maksimal dari keputusan investasi. Karena itu keputusan investasi selalu mempertimbangkan faktor-faktor antara lain besar kecilnya investasi, ketidakpastian bisnis uncertainty, kemudian yang ketiga kompleksitas variabel yang dapat mempengaruhi. Nah, karena bisnis ini banyak variabel yang mempengaruhi. Rupiah nggak stabil, mempengaruhi. Keamanan nggak stabil, seperti adanya demo. Tapi demo kalau nggak stabil, kemudian nggak stabil, jangan disalahkan pendemo, karena pengamanannya yang nggak beres. Kemudian studi kelayakan bisnis, feasibility study, tidak sama dengan business plan. Ini berarti bahwa studi kelayakan bisnis memiliki perbedaan yang mendasar dengan business plan. Beberapa perbedaan tersebut adalah satu, kayaknya masih panjang. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjut Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.